juga kayak puasa Senin, Kamis gitu kan, kalau nggak puasa-puasa biasalah. Keempat, belakangan diyakini terapi alternatif bukan hanya untuk mengobati penyakit, tetapi juga untuk urusan non-medis. Industri hiburan adalah bisnis yang dinamis. Selalu ada serbuan artis pendatang baru yang siap menggusur artis muka lama. Muncul dugaan mereka sengaja dekat dengan sisi supranatural demi menjaga karirnya terus cemerlang. Jatuh sakit lagi, Olga Syahputra kembali berobat alternatif. Benarkah ia terkena guna-guna? Kopi lah, tebas banget nih. Iya, ngantuk. Gara-gara Regina, adu fisik pecah antara Farhad Abbas dengan Ilal Ferhat. Seperti apa rekaman heboh perkelahian Farhad dan Ilal? Mengapa Farhad menyerang Ilal dengan cakaran? Masa pribadi saya tahu pribadi kamu kok, kenapa saya buat cerai kamu? Ya, jangan itu Pak. Setelah goyang oplosan, kini Syahrini mengenalkan goyangan baru, goyang morena. Tetapi goyang morena dinilai terlalu vulgar dan erotis. Benarkah Syahrini hanya cari sensasi? Jepangan langsung putar, itu kayak ulet dodol ya kan? Sulit membayangkan apa yang sebenarnya terjadi dengan tubuh Olga Syahputra. Untuk kesekian kalinya, komedian papan atas itu jatuh sakit. Kondisi Olga memburuk usai menyelesaikan pentas rutin lenong di sebuah stasiun televisi swasta. Tubuhnya tampak sangat lemah, berjalan terhuyung-huyung dengan wajah pucat. Tengah malam itu juga, ia paksakan diri untuk berobat ke tabib alternatif supranatural Umi Zubaidah. Karena tidak kuat menunggu, Olga yang terus menahan sakit memilih merebahkan diri di kursi teras rumah. Sekilas tidak ada yang aneh pada diri Olga, kecuali kesan lelah pada wajahnya. Namun terlihat jelas di punggung tangan kirinya terdapat sebuah perban kecil, seperti menutup bekas luka akibat pemasangan selang infus. Dugaan pun mencuat, Olga sudah jatuh sakit saat berada di pentas dan harus mendapatkan bantuan infus. Yang Umi masuk ya. Yang Umi. Kirain semua masuk. Jadi bisa. Dulu ya. Oke, Umi. Istirahat aja, ada istirahat. Kan mungkin dia lebih baik ya. Begitu aja dulu. Enggak. Kalau dibilang sakit enggak, cuman kalau kurang sehat ya. Malam itu diketahui, sakit kronis kelenjar getah bening di leher Olga rupanya kambuh. Namun beberapa terlanjur percaya, sakit Olga tidak alamiah alias akibat guna-guna dari orang yang tidak suka. Saya sih alhamdulillah sekolahnya cukup tinggi lah gitu. Jadi saya lebih baik memilih untuk tidak percaya hal seperti itu. Kalau hal yang kayak gitu kan kita juga bingung ya, siapa yang emang ada dokter begitu ya? Ya mungkin dukun atau apa mungkin. Tapi kalau aku pikir sih nggak sakit beneran. Umi bukan tipe orang yang nggak ada penyakit sudah dadain gitu. Kalau nggak ada. Itu karena dicek alhamdulillah bersih. Nggak ada penyakit kayak gitu, jadi memang kalau memang nggak ada ya kan? Yeah. Itu sih kalau aku lihat si Umi kayak gitu, itu kejujuran dia, ketulusan dia. Yang menarik, ternyata bukan hanya Olga yang menjalani pengobatan non-medis itu. Lihat saja deretan foto selebritis yang terbingkai di dinding rumah Umi ini. Sederet wajah tenar seperti Luna Maya, Aura Kasih, bahkan juga Julia Perez terlihat akrab dengan sang tabib. Kalau Umi itu kan selalu menasehat ya, dari pasien-pasien saya,
Nah, Olga terus Umi beri nasihat. Nasihat dia seperti jangan terlalu kecapean nak ya. Kalau dia terus di panggung kamu nak, kapan penyakit itu mau pulih? Luna Maya dan Aura Kasih sebagai bukti masih eksisnya terapi bernuansa goib di kalangan selebritis. Benarkah penyakit non-medis merebak di kalangan selebritis? Inilah fakta-fakta mengejutkan di balik terapi alternatif yang dijalani Olga Syahputra, Luna Maya, dan Aura Kasih. Pertama, Olga ternyata rutin seminggu sekali berobat ke Umi Zubaidah. Ia percaya dengan ritual goib, terutama metode pemindahan penyakit ke dalam butiran telur yang tidak logis, karena acap di dalam cangkang telur ditemukan benda-benda asing, semisal paku, kayu, duri ikan yang tercampur tanah lumpur. Pasien saya suruh bawa telur. Bawa telur di rumah, saya kasih doa dulu ayat-ayat di telur itu. Orang saya, asisten saya, siapa nggak boleh pegang. Jadi semua itu dari Olga bawa orang, dari pasien saya bawa orang sendiri. Dia pegang, ini narik. Dengan kekuatan subhanallah. Kalau saya pas saya penarikan tuh kan ya ada sesuatu lah dalam tubuh saya bla bla bla. Saya memang nangis kejar di situ. Sedih aja gitu. Kedua, artis sekelas Luna Maya ternyata juga menjadi pasien tetap tabib alternatif. Sudah cukup lama karena kondisi sakit-sakitan, wanita asal Bali itu menjalani terapi alternatif yang berbau magis. Udah ke dokter, kemana, malah sampai yang alternatif, akupuntur. Luna bahkan tidak segan mengakui percaya pada hal-hal magis di luar nalar, bahkan menyebut pernah mengalami pengalaman goib supranatural. Itu di rumah di atas gitu kan, lagi sendiri tidur. Di atas ada kayak step gitu, tek gitu. Tapi itu kayaknya, bener nggak ya gitu. Karena orang bilang, itu rumah lo kan serem gitu. Ketiga, tak hanya Luna, Aura Kasih diam-diam juga percaya pada tabib alternatif. Seperti 2 bulan lalu, saat digosipkan terkait kasus korupsi Tubagus Wawan, Aura yang jatuh sakit dikabarkan juga berobat ke tabib alternatif. Nyanyi nggak berhenti-berhenti, stripping nggak berhenti-berhenti. Jadi lumayan lagi padat banget, jadi ya udah kecapean aja sih sebenarnya. Kadang juga puasa juga kayak puasa Senin, Kamis gitu kan, kalau nggak puasa biasalah. Keempat, belakangan diyakini terapi alternatif bukan hanya untuk mengobati penyakit, tetapi juga untuk urusan non-medis. Industri hiburan adalah bisnis yang dinamis. Selalu ada serbuan artis pendatang baru yang siap menggusur artis muka lama. Muncul dugaan mereka sengaja dekat dengan sisi supranatural demi menjaga karirnya terus cemerlang. Siapa yang akan bermain dengan saya, siapa yang main. Kalau saya nggak mau main sama yang ini, saya nggak mau. Karena dia tidak berbakat, karena dia tidak ada auranya. Saya begitu, biasa gitu. Kalau saya ya. Nah, kalau ada yang pro atau kontra itu hak mereka. Yang penting saya mohon pada Allah. Kontroversi. Itulah yang terjadi ketika Olga Syahputra, Luna Maya, dan Aura Kasih menjalani pengobatan alternatif. Bukan semata demi penyakit non-medis, tetapi kini diyakini untuk menopang persaingan di dunia hiburan. Kontroversi rupanya juga makin liar di cinta segitiga Farhad Abbas dan Ilal Ferhat memperebutkan Regina. Setelah digerebek warga di sebuah villa, Farhad dan Regina balik menyerang Ilal hingga terjadi kekerasan fisik. Tak terima, Ilal pun membalas melaporkan ke polisi sambil membawa bukti foto-foto adegan ranjang Farhad dan Regina. Siapa bakal menang? Farhad Abbas atau Ilal Ferhat? Apa reaksi Nia dan Yatim menyaksikan drama cinta segitiga ini? Pemirsa, selama 30 menit ke depan bersama saya Anastasia Vera, inilah kabar aktual yang akan dikupas secara mendalam. Karena tak ada kabar yang tak kami kabarkan, karena kami kabari. Pertikaian meledak hebat antara Farhad Abbas dengan selingkuhannya Regina Adriani Saputri melawan Ilal Ferhat. Konflik terbuka Ilal melawan Farhad itu pecah hari Kamis pagi pukul 7 di lobi apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan. Inilah adegan dramatis yang direkam secara eksklusif dari handphone Ilal. Saya tahu pribadi kamu kok kenapa saya buat cerai kamu, ya? Dengar dulu,
Ini kan bagaimanapun juga kira-kira masih sisa ya. Tuh, perkara dia mau kumpul-kumpul sama Fat, saya peduli itu bagian berikutnya.